Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ina Fitriani dari kelompok Sunan Muria. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Training of Trainer yang diadakan oleh Asrama Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Pada video ini yaitu saya akan mereview materi mengenai motivasi. Yang pertama yaitu di sini membahas mengenai paradigma. Paradigma itu sendiri merupakan cara bertindak dan cara berperilaku. Ada 4 paradigma untuk menentukan perilaku dan juga tindakan diri kita. Yang pertama di sini ada high ability, high motivation, yang mana cara menanggapi orang yang bertipe seperti ini yaitu kita cukup dengan memberikannya sebuah tantangan, maka orang tersebut dengan sendirinya bisa melakukan tantangan itu sendiri. Nah, biasanya orang yang tipe seperti ini dicari-cari oleh para perusahaan. Kemudian yang kedua di sini ada high ability, low motivation, yang mana pada tipe ini diperlukan pendekatan personality sehingga orang tersebut bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Kemudian yang ketiga di sini ada low ability, high motivation, dan yang ketiga dan yang terakhir yang keempat yaitu ada low ability dan low motivation. Kemudian yang kedua yaitu membahas mengenai 3 hewan yang patut menjadi contoh seorang musahil dan juga musahila, yaitu di sini ada hewan lebah, semut, dan juga hewan laba-laba. Yang mana ketiga hewan tersebut merupakan hewan yang istimewa yang mana namanya menjadi nama surat dalam Al-Quran. Baik, yang pertama yaitu lebah. Makna dari lebah ini sendiri yaitu kita sebagai seorang musahil, musahila, perilaku lebah bisa dijadikan contoh bahwa kita tidak boleh sekalipun memakan hasil dari sebuah proses yang tidak jujur atau yang tercela. Nah, kenapa sih kita itu bisa menyontoh hewan lebah ini? Karena mungkin lebah itu kan menyengat dan juga lebah itu kecil jadi tidak terlihat. Kita bisa mengibaratkan banyak burung yang berterbangan itu ibarat mahasiswa-mahasiswi di Universitas Trunojoyo Madura. Namun lebah ini memiliki sangat banyak manfaat dari madu yang dihasilkan. Madu yang dihasilkan ini bisa menyembuhkan banyak sekali penyakit dan mengandung banyak sekali juga manfaat. Begitupun seorang musahil dan juga musahila yang mana harus bisa menjadi penyejuk hati bagi warga asrama yang berkeluh kesah kepadanya. Seorang musahil, musahila juga harus memiliki sikap kepekaan, kepedulian, dan juga empati yang tinggi terhadap masalah yang dihadapi oleh warga asrama. Kemudian kutipan yang bisa kita ambil dari hewan lebah ini yaitu hewan lebah ini tidak pernah mengganggu orang, namun hewan lebah ini mampu melawan apabila ia diganggu. Kemudian di sini yang kedua ada hewan semut. Keistimewaan dari hewan semut ini yang pertama yaitu selalu menyapa saat bertemu. Yang kedua, memiliki kehidupan sosial yang tinggi. Contohnya, hewan semut ini hidupnya selalu bergotong royong dan selalu makan bersama. Dan yang ketiga, hewan semut ini tidak pernah putus asa dan juga kuat. Bahkan hewan semut ini mampu mengangkat berat 2 kali dari berat badannya. Nah, kita sebagai seorang musahil dan juga seorang musahila sudah sepatutnya jika bertemu maka kita dianjurkan untuk saling menyapa dan juga dapat bekerja sama dan yang baik dan juga saling tolong menolong satu sama lain. Kemudian yang terakhir di sini ada hewan laba-laba yang mana hewan laba-laba ini memiliki keistimewaan. Yang pertama, bisa melindungi dirinya sendiri dan juga anak-anaknya menggunakan jaring tersebut. Nah, jaring laba-laba ini merupakan atom terkuat di muka bumi. Nah, yang kedua di sini laba-laba terus berusaha membuat sarang atau jaring dengan sebaik mungkin. Kemudian ia menunggu dengan sabar terhadap hasil dari suatu pekerjaannya tersebut. Karena laba-laba ini memiliki keyakinan bahwa usaha yang dilakukan itu tidak akan
sia-sia dan akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita sebagai seorang musahilah juga diharapkan mampu mencontoh hewan laba-laba ini, yaitu dengan bisa melindungi warga yang ada di asrama dan juga mampu sabar dalam menghadapi sikap para warga atau a'dha yang nanti akan kita pegang. Nah, kemudian ada kata-kata yang saya ingat dari materi motivasi kemarin, yaitu kita harus bisa memantaskan diri kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, maka di situ Allah akan memantaskan suatu hal tersebut itu bisa kita miliki. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.